ada beberapa untuk menggambarkan kondisi tumbuhnya tulang baru. Yang pertama adalah spur, ya, kemudian osteofit, kemudian taji, atau juga kalus. Jadi kalau ada istilah-istilah itu muncul, teman-teman jangan bingung, karena yang dimaksud adalah satu. Ya, oke. Baik, saya lanjut. Ketika teman-teman melakukan asesmen pada pasien, kemudian teman-teman melakukan pemeriksaan pada telapak kaki pasien, jangan buru-buru untuk mendiagnosa ini calcaneus spur atau fasciitis plantaris. Karena ternyata diagnosa bandingnya itu banyak sekali. Oke, bisa saja kondisi nyeri yang ditimbulkan pada telapak kaki itu terjadi karena nerve entrapment. Nerve entrapment itu adalah penjepitan sistem saraf atau neuropati. Kenapa, Bu, sampai ke ujung kaki? Saraf yang terjepit saraf apa? Bisa saja nervus ischiadicus, yang biasa kita kenal dengan masalah ischialgia. Ya, nervus ischiadicus itu adalah saraf yang paling panjang dalam tubuh manusia. Persarafannya dari R5 sampai dengan kaki. Oke, jadi teman-teman harus pastikan dulu rasa nyerinya itu menjalar dari mana sampai mana. Bisa saja kalau misalkan dia adalah nerve entrapment atau neuropati, rasa nyerinya ini sudah muncul dari pantat sampai dengan sepanjang kaki bagian belakang. Ya, oke. Kemudian tarsal tunnel syndrome. Ini seperti CTS, tapi kalau tarsal tunnel syndrome ini terjadi pada ankle. Ya, jadi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atau mungkin masalahnya itu berada pada soft tissue. Contohnya apa? Kenapa bisa muncul nyeri pada telapak kaki? Oh, misalkan dia terkena masalah pada Achilles tendonitis. Ya, atau misalkan karena fat atrofi. Fat atrofi itu apa? Nanti saya jelaskan setelah ini dengan gambar. Oh, ternyata dia mengalami nyeri di telapak kaki karena ada masalah ruptur pada rectocalcaneus bursitis. Oh, ternyata dia mengalami Helfand tusion atau posterior tibialis tendonitis. Ini kalau belakangnya is atau tis itu berarti ada inflamasi pada daerah tersebut. Atau mungkin sama-sama masih masalah muskuloskeletal, tapi ternyata dia bukan calcaneus spur atau fasciitis plantaris, tapi adanya calcaneum epiphysetis. Jadi adanya masalah atau tumbuhnya tulang baru, tapi pada bagian epiphysis tulang. Sehingga kalau kita tanya kepada pasien yang dirasakan apa, keluhannya apa, mirip sekali dengan kondisi calcaneus spur. Pada calcaneal epiphysis itu juga muncul tulang baru, tapi munculnya itu sepanjang tulang calcaneus. Jadi kondisinya lebih parah daripada calcaneus spur. Kalau pada calcaneus spur tulang yang muncul itu mungkin kausnya hanya satu, tapi kalau calcaneal epiphysis berarti sepanjang epiphysis calcaneal. Oke, atau mungkin ternyata dia mengalami nyeri karena mengalami stres atau fraktur pada calcanealnya, atau inflamasi atau subtalar artritis atau yang lain. Ya, infeksi yang muncul itu biasanya berupa osteomyelitis. Osteomyelitis itu apa ya? Ada yang tahu? Apakah osteomyelitis itu? Anda boleh googling, boleh menjawab pertanyaan saya dengan googling. Kira-kira apa osteomyelitis itu? Apa perbedaan osteomyelitis dan osteomalacia? Silahkan raise hand untuk teman-teman yang mau menjawab. Silahkan berikan emoticon raise hand. Fajar, halo Fajar. Halo Bu, maaf mungkin Oke. Menurut Fajar, hujan. Ya Bu? Ya, menurut Fajar osteomyelitis itu apa?
Fajar? Osteomyelitis ya, Bu? Iya. Apa osteomyelitis itu? Radang tulang disebabkan oleh infeksi. Oke, radang tulang yang disebabkan oleh infeksi. Ya, jadi tulang itu bisa mengalami peradangan juga ya teman-teman ya. Biasanya karena infeksi. Infeksi itu bisa muncul karena proses trauma, bisa juga muncul karena adanya gangguan sistem metabolisme tubuh. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang menjawab ya? Endang Safitri, Bu. Oke, terima kasih Endang. Berikutnya, apa itu osteomalacia? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak sehingga mudah patah. Betul. Ada yang ingin menambahkan? Husnul, selain Husnul, ada yang ingin menambahkan? Izin, Bu. Ya, silahkan. Kondisi di mana tulang itu kekurangan vitamin seperti D, Bu. Seperti vitamin D. Oke, Dan baik. menjadi lunak. Iya. Jadi yang terjadi pada osteomalacia itu adalah kondisi tulang yang mengalami satu kekurangan kalsium atau kekurangan vitamin sehingga tulangnya mudah patah. Ya, jadi komposisi tulangnya itu cenderung rapuh, teman-teman. Tidak sekuat pada kondisi normal. Nah, nanti Anda akan ketemu kasus osteomalacia di modul TKT, tumbuh kembang trauma. Nanti ada kasus di mana bayi atau anak itu mengalami patah tulang tanpa melakukan aktivitas yang berat, tanpa terjadi trauma yang berarti, jatuh sedikit saja sudah patah. Dan biasanya pada kondisi osteomalacia ini, ya, perpatahan tulang itu terjadi lebih dari satu tempat. Jadi karena memang strukturnya yang tidak kuat. Oke. Kemudian ada juga Pigot disease. Kira-kira Pigot disease itu apa ya? Apakah Pigot disease itu? Bisa raise hand untuk yang ingin menjawab? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Pigot disease itu penyakit pergantian tulang gitu, yang tua diganti dengan yang baru. Oke, mohon maaf bisa diulangi lagi. Halo? Iya, Bu. Yang pigot disease itu kondisi pergantian tulang, di mana yang tulang tua diganti dengan yang baru. Iya. Regenerasi ya, Lid? Iya, regenerasi. Betul. Jadi Pigot disease itu adalah proses regenerasi tulang. Ya, ini bisa terjadi misalkan pada kondisi tulang post fraktur. Ya, maka akan terjadi regenerasi tulang baru. Ya, atau misalkan dia mengalami cedera atau trauma yang lain, maka sistem metabolisme tubuhnya akan dengan cepat memproduksi atau meregenerasi sama seperti regenerasi pada jaringan. Ya, atau juga Anda bisa lihat apakah faktor nyerinya itu karena terjadi tumor tulang. Anda pernah lihat tidak kondisi tumor tulang seperti apa? Ya, tulangnya itu dia tumbuh secara tidak terkontrol dan tumbuhnya itu berupa kalus-kalus yang lancip-lancip. Jadi Anda bisa bayangkan betapa sakitnya seseorang dengan kondisi tumor atau kanker tulang. Semua jaringannya itu tertusuk oleh tumbuhnya tulang baru. Oke, atau yang terakhir mungkin Anda juga perlu memperhatikan jangan-jangan ini adalah vascular insufficiency, gangguan pada sistem vaskularnya. Kemarin di semester sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang vaskular ya, terutama pada vaskular tepi. Ada kaitannya masalah pada vaskular tepi ini bisa saja menjadi diagnosis banding terjadinya kalvanisper atau fasciitis plantaris. Baik, kita lanjut lagi. Teman-teman bisa lihat ini yang tadi saya sampaikan, fat atrophy. Jadi, kondisi lemak yang ada di dalam tubuh kita itu berbeda-beda volumenya.
pada orang-orang dengan overweight atau obesitas, bahkan lemak itu akan muncul pada telapak kaki, ya, atau plantar. Kalau jumlah lemaknya ini terlalu berlebihan, tentunya akan mengganggu sistem metabolisme dan kinerja jaringan yang ada di sekitarnya. Maka perlu dilakukan upaya, yaitu pengambilan lemak atau penyedotan lemak. Oke. Kenapa Bu harus disedot? Anda lihat dan Anda bayangkan, kalau lemak ini terlalu banyak, maka fascia ini akan tertekan. Ini baru fascia, belum jaringan lunak yang ada di sekitarnya, yang lainnya. Ini akan berdampak pada sistem vaskulernya, akan berdampak pada sistem sarafnya, akan berdampak pada sistem biomekanik ankle-nya. Ya, banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh fat atrophy. Jadi jangan heran kalau dilakukan upaya penyedotan lemak yang ada pada telapak kaki. Ya, lemak itu kita butuhkan, tetapi dalam jumlah yang secukupnya. Artinya kalau berlebihan juga tidak baik untuk kita. Ya, jadi disedot ya teman-teman ya, disedot, diambil, disaring. Sama seperti lemak dari binatang seperti sapi, ayam atau apapun yang biasa kita konsumsi. Oke. Kemudian, beberapa bentuk lokasi nyeri yang muncul akibat dari calcaneus, ya, salah satunya adalah kalau terdapat di plantar, maka nyeri ini akan ada di sekitar telapak kaki, terutama pada bagian ujung dari calcaneus. Ya, jadi calcaneusnya itu, kalau kita lihat, calcaneusnya itu adalah sepanjang ini. Ya. Nyeri yang ditimbulkan itu bukan pada di sininya, tidak. Kenapa? Karena osteofitnya itu akan tumbuhnya itu di sini. Kalus tumbuh di sini, atau misalkan dia tumbuh di sini. Jadi nggak ada ceritanya kalus itu tumbuh di tengah-tengah. Itulah yang menyebabkan kenapa nyerinya ada di sini. Oke, nyeri yang dirasakan pasien bisa menjalar sampai telapak kaki. Kenapa bisa begitu? Karena di sini terjadi inflamasi pada fascia. Apakah kalau nyerinya menjalar sepanjang telapak kaki, kita akan memberikan intervensi sepanjang telapak kaki juga? Belum tentu. Ini adalah nyeri rujukan atau referred pain. Misal, gambarannya gini. Ketika teman-teman kebetulan listrik kalian yang ada di kos kalian itu kan dekat dengan Unisa. Trafonya ada di Unisa. Ya, kalau trafonya ada di Unisa, kalau terjadi mati listrik trafonya meledak yang ada di Unisa, kos kalian mati lampu tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau Iya, Anda panggil petugas PLN, apakah petugas PLN, saya tanya, petugas PLN itu akan membetulkan listrik di tempat Anda atau membetulkan trafo yang ada di Unisa? Unisa, Bu. Trafo di Unisa, Bu. Itulah yang saya maksud. Ketika terjadi referred pain, maka kita fokusnya adalah kepada sumber nyeri. Kalau sumber nyerinya teratasi, maka secara otomatis referred pain-nya akan hilang. Ya, bukan Anda fokus kepada referred pain-nya. Seberapapun Anda memberikan intervensi pada referred pain, kalau sumber nyerinya tidak diatasi, maka ini nggak akan sembuh. Paham, teman-teman? Oke. Jadi, besok ketika Anda menemukan referred pain, bukan berarti kita abaikan, tetapi Anda fokus kepada sumber nyeri atau sumber masalahnya. Gitu? Baik. Ya, jadi ini adalah area nyerinya yang tadi saya gambarkan. Ini adalah nyeri dari akibat dari calcaneus dan juga fasciitis plantaris. Sepanjang inilah nyeri yang dirasakan pasien. Ini baru gambaran nyeri pada telapak kaki. Jika kalusnya di telapak kaki. Berbeda halnya nanti ketika kalusnya ada di bagian posterior, maka nyerinya itu bisa sampai ke gastro. Oke, kenapa sampai ke gastro? Karena tendon Achillesnya bermasalah. Itu nyerinya bisa menjalar sampai mana? Jadi sekali lagi, ketika Anda menangani kasus pada muskuloskeletal, fokuslah kepada trigger pain-nya.
Ya, trigger pain. Baik, ini adalah gambaran pada seseorang, analisis gait pada seseorang yang mengalami masalah pada heel-nya. Ya, Anda lihat ini akan menggeser COG dari pasien tersebut, bahkan bisa menyebabkan masalah yang lain apa, yaitu flat foot. Dampak yang lain adalah flat foot. Kenapa bisa sampai muncul flat foot? Ketika pasien mengalami nyeri pada telapak kakinya dan itu dibiarkan saja, maka tubuh ini akan berusaha untuk mengkompensasi supaya tetap bisa melaksanakan aktivitasnya, tetapi dengan cara mengurangi nyerinya. Akhirnya dia akan memposisikan tubuhnya senyaman mungkin, seminimal mungkin menghadapi nyeri, ya, sehingga COG-nya bergeser ke arah medial. Telapak kakinya menjadi bagaimana? Dia akan kehilangan arkus. Karena bergesernya ke arah medial, otomatis pembebanan akan lebih kepada medial. Dan ini menjadi masalah baru. Masalah barunya apa? Yaitu flat foot. Ini kalau kita lihat dari biomekaniknya. Kalau Anda tarik lagi sampai ke atas, masalahnya apa? Ketidakseimbangan posisi pelvik. Mungkin pelviknya akan tinggi sebelah. Ya, dampaknya apa? Trangnya pun juga akan bengkok. Naik lagi sampai ke bahu. Kelihatan tuh Bu, bahunya tinggi sebelah. Oke, jadi ketika terdapat masalah kita tidak bisa menyelesaikan secara tuntas, ya, maka masalah itu akan menjadi pemicu dari masalah yang lain. Contoh yang lain, pada kondisi OA. Kenapa orang OA itu bisa menyebabkan LBP? Ada yang bisa jawab? Kan masalahnya OA, Bu. Tapi kenapa orang dengan OA itu biasanya akan disertai dengan LBP? Keluhannya OA, awalnya OA, Bu, tapi lama-lama pinggulnya sakit. Kira-kira apa? Silakan dijawab dulu sambil saya absen ya. Silakan, ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa ya orang OA itu kok bisa menyebabkan LBP? Oke. Teman-teman, udah jam 4, silakan teman-teman siapkan absennya dulu. Saya akan buka presensi. Sendalnya dipakai. Sendalnya dipakai. Dan saya masih menunggu jawaban dari teman-teman. Tadi suratnya apa ya teman-teman ya? Halo. Silakan Anda absen dulu ya, saya izin.
Oke. Ya, sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Oke, Suni minta diulang. Ada yang bisa mengulang pertanyaan saya tadi, teman-teman? Bisa menjawab pertanyaan Suni? Pertanyaan bisa diulang, Bu. Yo. Izin masuk mengulang pertanyaan saya, Bu. Ya, silakan. Kenapa orang yang osteoartritis dia juga bisa mengalami LBP? Oke. Ada yang mau jawab? Oke, sambil saya absen dulu ya. Nurul Mutiatul Husna ada tidak ya? Nurul? Ada Nurul? Tidak ada. Galang ada. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Husnul Mutmainah hadir? Tidak ada. Kemudian Aska ada? Hadir, Ibu. Aska ini cowok apa cewek sih? Cewek, Ibu. Mohon maaf. Oh iya, maaf saya lupa karena ada semester 6 Aska cowok ya. Rita Juliani? Julianti hadir, Ibu. Oke, maaf. Dwi? Mohon maaf, Bu, atas nama Husnul, Bu. Terkeluar barusan. Oke, baik. Dwi Setia Ramadan? Tidak ada. Indria? Tidak ada. Sania Mawar? Hadir, Ibu. Oke, Poni? Hadir, Bu. Oke, Tian? Hadir, Bu. Mimi Retno? Hadir, Bu. Endang ada. Rahmatria? Hadir, Bu. Oke, Sofia? Sofia hadir, Bu. Oke. Ageng? Hadir, Bu. Oke. Elsafira? Hadir, Ibu. Oke, Karisa? Hadir, Ibu. Vera? Verawati? Tidak ada. Oke, Laila? Hadir, Ibu. Galih Retno? Hadir, Ibu. Oke, Atika? Hadir, Ibu. Alia? Hadir, Ibu. Oke, Syafa? Tidak ada. Muhammad Revansa? Tidak ada. Zilan? Tidak ada. Nur Hanifah? Oh, Hadir, Zilan. Bu. Ada yang Hadir, hadir? Ibu. Absen? Hadir. Ada yang hadir tapi belum terabsen? Vera, Bu, hadir. Vera hadir, Indria hadir. Ibu, mohon maaf atas nama Idria hadir, hanya saja mikrofonnya nggak bisa di ini, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Cukup? Baik, saya sudah simpan dan kunci permanen untuk presensinya. Oke, kita kembali ke pertanyaan saya tadi. Siapa yang ingin menjawab kenapa OA bisa menyebabkan LBP? Ayo, kita mulai melakukan analisa ya teman-teman ya. Kenapa sih OA bisa menyebabkan LBP? Oke, saya... Izin jawab, Bu. Oh iya, silakan. Bagaimana? Mungkin analisa dari saya sendiri, kenapa orang yang terkena OA itu dapat terkena terjadinya LBP. Nah, OA ini kan penyempitan pada kedua tulang atau sendi. Nah, jika orang terkena OA sendiri, dia itu akan terganggu pada
postur atau cara bergeraknya. Nah, contoh waktu orang terkena OA itu kan bisa terjadi mereka itu lama dalam keadaan berbaring atau duduk, sedangkan LBP sendiri itu cenderung terjadi pada orang yang lama duduk atau berbaring. Gitu, Ibu. Oke, baik. Alasannya masih bisa diterima. Ada lagi mungkin? Ya, jadi begini teman-teman, antara OA dan LBP itu ada keterkaitan secara biomekanik. Ketika seseorang mengalami OA, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan postural. Ya. Dan ini akan berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Oke, kenapa bisa begitu? Contoh, ketika orang mengalami OA, itu ada yang sifatnya unilateral, ada yang sifatnya bilateral. Ketika mungkin hanya satu sisi atau unilateral OA-nya, maka sisi yang lain akan mengambil alih atau mengcover sebagian besar dari tugas-tugas sisi yang sakit. Dampak ini ketika berlangsung secara terus-menerus akan mempengaruhi keseimbangan, akan mempengaruhi biomekanik, dan mempengaruhi dari postur yang ada pada tulang belakang. Ya, kayak Anda, misalkan saya minta Anda kecenderungan untuk duduk. Ya, kalau Anda nulis, itu kan pola tulisan Anda beda-beda. Ada yang bukunya lurus, ada yang bukunya miring, ya kan? Buat yang nulis dengan buku miring, Anda cek lagi. Apakah postur Anda masih dalam kondisi yang baik-baik saja? Oke. Ya. Nah, kalau aktivitas itu berlangsung secara terus-menerus, itu akan mempengaruhi alignment dari kurva tulang belakang Anda. Kelengkungannya mungkin akan berbeda dengan yang terbiasa menulis dengan tegak. Ini sama halnya ketika seseorang mengalami OA, dia akan terdampak pada LBP. Ketika kurvanya sudah alignment-nya sudah tidak seimbang, kanan dan kiri tidak seimbang, maka di situ akan terjadi peningkatan tonus otot. Maka biasanya ada bagian yang mengalami lebih spasme daripada bagian yang satunya. Kalau hanya spasme saja, biasanya LBP yang muncul adalah myalgia. Kalau sampai spasme itu dibiarkan dalam kurun waktu yang lama, dia akan mempengaruhi ya gerakan atau gesekan pada tulang, sehingga muncullah pergeseran tulang atau spondylosis atau spondylolistesis. Oke, paham ya? Jadi kenapa orang OA itu kalau Anda tidak selesaikan dengan baik masalahnya, bisa hari ini dia datang dengan OA, 3 bulan kemudian dia datang dengan OA plus LBP. Oke, gitu ya. Kemudian kalau itu tidak terselesaikan dengan baik lagi, bisa saja setengah tahun kemudian atau 1 tahun kemudian dia datang dengan keluhan OA, LBP, dan juga CRS, cervical rod syndrome. Ya, jelas? Jadi di dalam muskuloskeletal, selesaikanlah dengan tuntas masalah itu. Karena kalau hari ini tidak selesai dengan tuntas, dia akan berdampak pada bagian yang lain. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo? Oke, baik, kita lanjut lagi. Ini tadi sudah ya. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi nyeri pada calcaneus ini adalah salah satu bentuk pemeriksaan yang sifatnya adalah pemeriksaan manual. Ya, pemeriksaan ini bisa kita lakukan dengan cara memencet bagian yang dirasa sakit, kemudian sambil dilakukan stretching. Jika terdapat nyeri menjalar, maka dikatakan dia mengalami positif gangguan atau masalah pada calcaneus atau fasciitis plantaris. Tapi bagaimana cara kita membedakan ini calcaneus, ini fasciitis plantaris? Kita coba lihat. Sebelum ke sana, Anda harus paham betul apa itu fasciitis plantaris. Ya, fasciitis plantaris itu definisinya hampir sama seperti calcaneus. Jadi sebenarnya yang terjadi pada calcaneus itu adalah inflamasi akibat dari tumbuhnya kalus. Sementara fasciitis plantaris itu bisa saja terjadi tanpa adanya inflamasi pada calcaneusnya.
Oke, jadi gampangannya adalah calcaneospor bisa menyebabkan fasciitis plantaris bisa menyebabkan calcaneospor. Calcaneospor lebih dominan diikuti dengan fasciitis plantaris, tetapi kalau fasciitis plantaris belum tentu diikuti dengan calcaneospor. Pusing tidak? Perlu saya ulang? Ya, jadi saya harus tulis nih kayaknya ya. Jadi calcaneospor itu saya tulis CS, fasciitis plantaris itu inisialnya adalah FF. Susah ya nulis begini ya. Oke, calcaneospor itu bisa menyebabkan fasciitis plantaris. Ya. Sementara fasciitis plantaris juga bisa menyebabkan calcaneospor. Oke. Namun ini koma, maaf, ini anggap aja koma atau titik ya. Namun pada kasus calcaneospor itu biasanya diikuti dengan fasciitis plantaris. Ya, kalau ada calcaneospor itu biasanya dampaknya adalah fasciitis plantaris. Tapi kalau fasciitis plantaris itu tidak terjadi atau tidak diikuti dengan calcaneospor. Paham enggak? Ya, untuk bisa memahami ini Anda harus tahu kenapa sih calcaneospor bisa menyebabkan fasciitis plantaris? Karena inflamasi dari calcaneospor menyebabkan perusakan atau masalah pada jaringan lunak yang berdampak pada fasciitis plantaris. Ya, tapi calcaneospor, jadi calcaneospor itu bisa menyebabkan fasciitis plantaris. Kalau ada calcaneospor itu biasanya ada fasciitis plantaris. Oke, tapi kalau ada fasciitis plantaris belum tentu ada calcaneospor. Oke, karena fasciitis plantaris itu bisa terjadi tanpa calcaneospor. Misal, oke, kita ke sini dulu, saya lihat dulu. Ya. Oke, kita ke definisinya dulu. Jadi, yang terjadi pada calcaneospor dan fasciitis plantaris itu adalah painful inflamasi, nyeri akibat dari proses inflamasinya. Sama. Ya. Fasciitis plantaris ini masalahnya terjadi pada fasianya. Ini fasia. Calcaneospor terjadi pada calcaneusnya. Ini calcaneus. Ya. Ini fasia yang putih ini. Namanya fasciitis plantaris itu adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada fasia. Oke, kenapa calcaneospor bisa menyebabkan fasciitis plantaris? Kalau tulang yang muncul atau kalus yang muncul pada calcaneus itu mengenai fasia. Paham? Jadi kalau kalusnya kena ke fasia ya otomatis fasianya menjadi bermasalah. Tapi kenapa fasciitis plantaris tidak menyebabkan calcaneospor? Karena fasciitis plantaris itu bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini. Fasciitis plantaris yang menyebabkan calcaneospor itu jika masalahnya terjadi di sini, teman-teman. Artinya sama dengan ini. Tapi kalau fasia yang bermasalah di sini atau di sini, ini kan jauh dari calcaneusnya. Maka jangan dikaitkan kalau nyerinya di sini, nyeri tekannya di sini, Anda bilang, oh ini calcaneospor, salah. Kecuali kalau memang yang ditekan nyeri yang daerah sini atau daerah sini, maka Anda harus curiga antara fasciitis plantaris atau calcaneospor masalahnya. Paham? Paham tidak? Iya, Bu. Ya, yang namanya fasciitis plantaris itu bisa terjadi dimanapun selama dia ada di fasia, yang ada di telapak kaki. Tapi calcaneospor hanya terjadi pada calcaneusnya. Bisa di plantar,
Ya, bisa di dorsal. Oke, gitu ya cara membedakannya ya. Kemudian cara melakukan identifikasi, bagaimana caranya Bu untuk mengidentifikasi? Gampang, pemeriksaannya adalah nyeri tekan. Ada nyeri tekan tidak? Kalau ada nyeri tekannya di mana? Oh, nyeri tekannya itu pas pada tulang calcaneus Bu. Berarti Anda curiga, oh ini antara calcaneus atau fasciitis plantaris. Oke, nyeri tekannya itu di dekat jari-jari Bu. Oh, berarti Anda nggak usah mengidentifikasi karena pasti sudah jelas. Oh, ini fasciitis plantaris. Bagaimana cara mendiagnosa dengan benar kalau masalahnya terjadi pada daerah calcaneus? Ada pemeriksaan apa lagi untuk mendiagnosa? Oh, ini fasciitis plantaris atau calcaneus Bu? Ada pemeriksaan apa? Kira-kira pakai pemeriksaan apa supaya jelas Anda nggak ragu-ragu lagi? Kalau tadi nyerinya di sini kan jelas ya. Oh, fasciitis plantaris nih. Nah, sekarang kalau nyerinya yang saya lingkari ini, ya, kira-kira kita butuh pemeriksaan apa untuk menegakkan, oh ini fasciitis plantaris, oh ini calcaneus. Ada yang tahu? Halo? Halo? Gerakan dorsofleksi ankle, Bu. Belum cukup. Adanya benjolan. MRI atau ronsen? Ronsen, Bu. Ronsen. Kalau MRI itu lebih kelihatan jaringan pembuluh darah dan saraf ya Galang ya. Jangan salah. Jadi untuk mendiagnosa lebih jelasnya, kalian minta pasiennya untuk melakukan ronsen. Kalau di sini sampai tumbuh tulang atau tumbuh kalus atau di sini tumbuh kalus, berarti diagnosa kalian adalah mengarah pada calcaneus spur yang menyebabkan fasciitis plantaris. Oke, tapi kalau hasil ronsennya tidak ada pertumbuhan tulang baru, berarti sudah fix. Oh, berarti dia murni fasciitis plantaris tanpa calcaneus spur. Oke, jelas? Ya, itu ya cara membedakannya ya. Jadi kita harus didukung dengan pemeriksaan penunjang. Ya, oke. Berikutnya adalah kita lanjut pada etiologi. Kenapa bisa terjadi fasciitis plantaris? Ya karena ada peradangan pada fascia. Fasciitis plantaris, nggak mungkin peradangannya pada tendon. Nggak mungkin peradangannya pada otot, tidak. Karena sesuai namanya fascianya yang mengalami peradangan. Kemudian, bisa saja fascia ini mengalami peradangan karena overload. Overload itu apa? Oh, aktivitas yang berlebihan. Contohnya adalah dia habis lari, dia nggak pernah lari, tiba-tiba ikut kompetisi lari dengan jarak sejauh 10 km. Maka siap-siap ini pasiennya overload. Ya. Atau misalkan karena repetitif trauma, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, dia pernah mengalami patah ya pada palang yang ada di kaki. Kemudian karena aktivitas berlebihan, mungkin patah tulangnya sudah dioperasi, sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi karena aktivitas yang berlebihan, kemudian tiba-tiba dia terjatuh dan menyebabkan cedera pada daerah plantarnya. Nah, ini yang dinamakan dengan repetitive trauma. Maka bisa menyebabkan pasiennya ini mengalami inflamasi berulang. Oke, atau karena misalkan dalam penggunaan supporting structure yang tidak tepat, ya. Anda menggunakan sepatu dengan alas yang tidak sesuai dengan biomekanika tubuh Anda. Mungkin terlalu keras, mungkin terlalu tinggi, atau mungkin tidak seimbang. Oke, atau karena faktor yang lain, yaitu karena calcaneus spur. Jadi sekali lagi, calcaneus spur bisa menyebabkan fasciitis plantaris. Secara patologi, kalau kita lihat kenapa bisa terjadi sibuk karena sistem abnormalitas dari inflamasinya. Anda ingat inflamasi itu punya 5 tanda-tanda inflamasi dan itu terjadi pada kondisi fasciitis plantaris. Bedanya begini teman-teman. Kalau calcaneus spur itu berlangsung butuh waktu yang cukup lama. Karena untuk membentukkan talus atau kalus itu bukan sehari 2 hari. Bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ketika kalusnya muncul, dia akan menekan sistem fascianya atau soft tissue-nya.
disitulah terjadi proses inflamasi. Jadi sebenarnya kalkaneus itu sifatnya kronik, kalkaneus spur sifatnya kronik, tapi dia memunculkan masalah baru yang sifatnya adalah akut. Oke, jadi yang perlu kita tangani yang mana Bu? Yang fasciitis plantaris atau calcaneus spurnya? Kalau itu berada pada satu lokasi, maka kita tidak bisa memberikan intervensi untuk kalusnya. Anda tidak mungkin menghancurkan kalus yang sudah muncul. Iya kan? Kayak orang OA itu nggak bisa. OA itu ada grade-nya. Kalau dia sudah di grade 2, Anda mau ngasih intervensi apapun, tidak mungkin dia akan turun ke grade 1. Sama seperti calcaneus spur. Anda mau ngasih US, ngasih SWD setiap hari, mau kasih SWT setiap hari, itu nggak akan bisa menghancurkan kalusnya. Maka yang menjadi konsen kita adalah mencegah supaya atau menghambat kalusnya tidak bertambah ukurannya. Selagi menghambat ukuran kalus supaya tidak bertambah, teman-teman bisa fokus kepada inflamasinya di fase akut tadi. Oke, gitu ya. Kemudian tanda dan gejalanya biasanya ada nyeri pada inferior heel-nya. Kemudian ketidakseimbangan dalam weight bearing. Ada dominasi tumpuan di salah satu sisi. Kemudian nyeri ketika bangun tidur, nyeri di daerah bawah heel-nya. Kemudian juga beberapa nyeri, ini masih nyeri-nyeri yang bisa Anda baca sendiri. Ya, dampak dari ini semua adalah limitasi kegiatan sehari-hari. Oke, jadi biasanya kalau sudah mengganggu, pasien itu biasanya datang ke kita tuh bukan dalam 2 kali 24 jam, tidak. Ya, biasanya kalau misalkan nyeri hari pertama, hari kedua itu masih diupayakan menggunakan obat-obatan yang tersedia. Nah, tersedia di apotek. Kalau sudah 2-3 hari tidak ada perubahan dan nyerinya semakin jadi, ditunggu biasanya hari keempat, hari kelima, hari keenam baru datang ke dokter atau ke fisioterapi. Jadi kita ketemu pasien itu sudah dalam kondisi akut menuju subakut. Bukan betul-betul di fase akut aktualitas tinggi, tidak. Ya, oke. Baik. Ini adalah gambaran nyeri yang biasa dimunculkan atau timbul, ya. Jadi selain nyeri itu juga sangat gampang sekali kita identifikasinya, pemeriksaannya adalah adanya nyeri, kemudian ada tidaknya tenderness, karena tenderness ini ternyata dia memiliki peran yang cukup besar, ya. Kemudian bagaimana dengan gait-nya? Jika terdapat masalah pada telapak kaki, biasanya pola jalan ini akan berpengaruh. Apakah swing-nya kah, atau mid-stance-nya, atau apa semuanya akan terlihat. Oke, dan ini adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang di sini apakah digunakan untuk fasciitis plantaris? Iya, karena untuk menegakkan diagnosa apakah betul dia fasciitis plantaris atau jangan-jangan ada masalah di tempat lain atau masalah diagnosa yang lain. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Dan juga untuk menentukan betul tidak dia murni terjadi fasciitis plantaris atau fasciitis plantaris yang terjadi akibat dari calcaneus spur. Jadi ada beberapa pemeriksaan penunjangnya, ya. Kita tidak bahas ini secara detail. Kemudian untuk upaya pengobatan yang bisa dilakukan, biasanya ada operasi yang dilakukan oleh dokter ortopedi atau dokter bedah. Ya, ini akan dilihat sebelum dilakukan operasi, tentunya tidak langsung dilakukan operasi, ya. Tentunya ada upaya-upaya yang lain. Misalkan dengan farmakologi atau fisioterapi, jika dilihat tidak ada perbaikan yang signifikan, barulah dilanjutkan dengan operasi. Oke. Kemudian di fisioterapi, ini adalah riset yang menyatakan bahwa lebih dari 90% pasien dengan plantar fasciitis, ya, dia akan mengalami perubahan yang signifikan setelah 10 bulan. Jadi betul, ya, kalau baru sebulan, 2 bulan pasien merasakan ada pengurangan nyeri, tetapi tidak sampai nyeri itu betul-betul hilang, karena ternyata prosesnya mencapai 10 bulan. Dan apa yang perlu kita jelaskan, kita sampaikan kepada pasien, yaitu adalah rutin melakukan fisioterapi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan baru sebulan, 2 bulan terapi, kemudian dia mengeluh, saya sudah 2 bulan, 3 bulan terapi, tapi tidak ada perubahan, Bu. Iya, karena memang ternyata prosesnya mencapai 10 bulan untuk dikatakan betul-betul sembuh. Oke. Bagaimana, Bu, dengan atlet? Apakah dia harus melakukan terapi sampai dengan 10 bulan?
Ya, yang perlu Anda tekankan kepada atlet adalah kita mencegah atau mengurangi resiko terjadinya repetitive injury. Ya, yang dirasakan sekarang biasanya atlet itu menganggap itu merupakan hal sepele, kemudian dilakukan fisioterapi, diterapi, tapi belum sembuh betul dia sudah terjun lagi ke lapangan. Ya, karena memang ada tuntutan seperti itu, maka Anda juga harus bisa mengoptimalkan. Kalau pada pasien biasa non-atlet mungkin kunjungan fisioterapi adalah seminggu 2 kali, dengan atlet Anda bikin lebih intens. Misalkan setiap hari, karena kita ngejar target kompetisinya supaya dia cepat sembuh. Nah, beberapa intervensi yang bisa kita berikan pada calcaneus maupun fasciitis plantaris. Yang pertama adalah dengan mengistirahatkan, terutama pada kondisi fasciitis plantaris di fase akut dengan aktualitas tinggi. Jadi istirahat dulu, nggak usah dimasas, nggak usah diapa-apain, apalagi Anda kasih IR salah. IR kontraindikasi. Kenapa? Pada fasciitis plantaris itu ada kemungkinan cedera jaringannya itu menyebabkan udem. Jadi tidak boleh Anda kasih IR di aktualitas tinggi. Bu, bagaimana nanti kalau sudah 2 minggu? Boleh. Bagaimana kalau sudah 3 minggu? Boleh. Tapi pada aktualitas tinggi itu tidak boleh diberikan kompres hangat ataupun diberikan IR. Jadi intervensinya hanya rest dan istirahat. Bu, masa pasien datang ke kita cuma disuruh istirahat sama dikompres es? Anda berikan edukasi. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian berikutnya ada beberapa intervensi lagi. Banyak sekali pilihan intervensinya. Apakah harus dilakukan semuanya? Tidak. Anda bisa pilih. Karena kalau Anda lakukan semuanya, ini waktu 2 jam nggak akan selesai. Ya. Yang pertama adalah edukasi. Kemudian ada US, MWD, krioterapi, stretching, tapping, foot orthose, neck splinting, soft tissue therapy, iontoporosis, ESVT surgery. Ya. Di dalam materi ini, saya akan tidak menjelaskan banyak-banyak, karena nanti saya minta Anda untuk membaca sendiri. Krioterapi, itu manfaatnya apa, kemudian dampaknya apa. Oke. Krioterapi itu ya SPEC dan teman-temannya itu ya, S-Massage dan teman-temannya. Kita akan fokus di beberapa hal saja, karena ini nanti berkaitan dengan skill lab kita. Di antaranya adalah US. Oke. US, ultrasound. Ketika Anda mau mengaplikasikan ultrasound, itu ada 4 hal yang harus teman-teman hitung dulu. Ada deep ovulation, pulse ratio, intensity, dan juga waktu. Jadi sebelum teman-teman mengoperasikan alat, teman-teman harus menentukan ini dulu. Kita akan belajar ini pada saat skill lab besok. Dampaknya US Anda bisa baca di sini. Oke. Kemudian berikutnya tapping. Tapping itu akan memberikan dampak fisiologis dan mengurangi risiko patologis jika Anda gunakan dengan benar. Ya, sasaran Anda tepat. Artinya apa? Anda boleh pakai tapping, tapi Anda harus tahu tujuannya buat apa. Tidak semua penyakit langsung di tapping sembuh. Oke, tapping ini dia didesain untuk, kalau pada calcaneus dan fasciitis plantaris ya, untuk menjaga susunannya supaya calcaneusnya ini tidak terlalu banyak gerakan yang muncul. Jadi untuk melimitasi atau mengurangi ROM-nya. Ya. Jadi sebagai stabilisator pasif. Oke. Tapping di calcaneus atau fasciitis plantaris tidak digunakan untuk mengurangi nyeri. Karena nggak bisa. Jangan sampai Anda berpikir tapping bisa mengurangi nyeri, tapping bisa mengurangi udem. Tunggu dulu. Jaringan yang Anda tuju apa? Tapping bisa mengurangi nyeri. Gimana caranya? Nyeri itu adalah proses neurologi. Jaringan saraf itu berada di dalam. Nggak ada sistem saraf yang sifatnya di luar. Kalau Anda melakukan tapping, tapping itu hanya nempel di permukaan kulit dan sifatnya adalah superficial. Kalau tujuan pemberian tapping Anda bilang adalah untuk mengurangi nyeri, itu nggak bisa. Oke. Tapping bisa mengurangi udem. Yang Anda tapping mana dulu? Gastroknya, Bu. Karena terdapat udem, atau misalkan dia cedera ACL atau LCL, ada udem di situ. Anda berikan tapping.
Saya tanya, tappingnya buat apa ngurangi udem? Coba jelaskan gimana caranya tapping ngurangi udem. Sistem vaskularisasi, ya kalau terjadi udem itu ada kaitannya dengan sistem vaskularisasi. Anda harus tahu letak pembuluh darah arteri venanya itu seberapa dalam. Kalau memang dia ada di dalam, misalkan kasusnya adalah DVT, Anda mau kasih tapping sampai dengan 1 tahun, nggak bisa turun. Oke, jadi Anda boleh pakai tapping, tapi dilihat tujuannya apa. Oke, atau mungkin tapping dikombinasikan dengan intervensi yang lain. Jadi jangan hanya tapping aja. Oke, dan hasil riset menunjukkan bahwa memang belum ada studi yang kuat mengenai manfaat strapping atau tapping terutama pada fasciitis plantaris. Selain ini, ya, selain ini. Jadi di luar ini tidak bisa masuk alasannya, misalkan mengurangi nyeri, misalkan mengurangi udem, itu nggak bisa masuk. Jadi tapping itu memberikan manfaat berupa melimitasikan ROM-nya, mencegah supaya dia tidak bergerak secara berlebihan, kemudian juga memberikan rangsangan proprioseptik. Proprioseptik ini nanti akan memberikan informasi ke otak. Oh, saya jangan terlalu banyak bergerak karena kondisi kaki saya sedang tidak baik-baik saja, makanya ditempel tapping. Tapping kalau nempel di kulit, itu kulit akan memberikan informasi. Oh, berarti saya sedang tidak baik-baik saja. Makanya jangan pecicilan. Contohnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum? Oke, lanjut dulu ya. Manajemen yang lain ada stretching, kemudian ada MBD. Nanti ini saya jelaskan pada saat skill lab ya. Kemudian ada juga dengan penggunaan neck splint ya. Neck splint seperti ini. Tujuannya apa? Untuk melimitasi RPM juga supaya dia tidak bergerak secara berlebihan. Lebih mengkondisikan inflamasinya supaya bisa cepat mereda. Kemudian ada Syriac method. Ini kemarin kami juga melakukan ini ya, pelatihan ya dosen-dosen dengan Syriac method ini. Belum begitu populer di Indonesia, tetapi sudah sangat lumayan populer di Eropa. Jadi memang sifatnya adalah soft tissue therapy. Jadi yang kita fokuskan itu adalah pada soft tissue-nya. Ini nanti juga akan kita bahas pada waktu skill. Kemudian ada iontophoresis, kemudian ESWT. Jadi ESWT ini akan memberikan dampak yang lebih baik lagi ketika US, setelah diberikan US, Anda berikan ESWT. Ini juga akan kita bahas pada waktu skill. Nah, ini juga ada penggunaan insole ya. Insole ini sudah sangat populer di Indonesia dan sekarang lebih mudah didapat. Untuk insole ini dia akan membantu mengurangi penekanan pada kalkaneusnya, sehingga memberikan efek yang relatif nyaman. Jadi bentuk kaki kita itu kan berbeda-beda. Kalau Anda mau cari bentuk sepatu yang sama dengan kaki Anda, sepertinya juga akan sulit. Maka disediakanlah insole. Ini akan membantu untuk menyeimbangkan sistem biomekanika tubuh Anda, terutama ketika terjadi masalah pada bagian plantar. Kemudian ada neck splint, ya. Ini nanti kita akan ketemu neck splint juga. Di Unisa ada neck splint, tapi karena kita besok setelahnya online, maka saya nggak bisa menunjukkan secara langsung. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Neck splint ini dipakai selama 24 jam, dilepas hanya ketika pasien mau mandi atau ke kamar mandi. Ya, jadi sebaiknya dipakai sebagai fiksasi pasif. Jadi mencegah pergerakan yang melebihi batas. Oke, kemudian ada berbagai macam stretching yang bisa dilakukan. Tidak terbatas dari yang ada di gambar atau slide saya, teman-teman. Untuk exercise itu tidak ada pakem khusus. Jadi kalian boleh pakai exercise apapun selama exercise itu memang memberikan dampak atau manfaat pada khusus yang sedang kita bahas. Jadi tidak harus gerakannya seperti ini. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi modalitas yang paling efektif untuk KKN sport dan juga fasciitis plantaris itu adalah ultrasound atau US dan ESWT. Oke, mungkin hampir semua klinik di Indonesia, klinik fisioterapi di Indonesia atau rumah sakit sudah punya US, tapi belum semuanya punya ESWT. Kenapa? Karena harga ESWT ini relatif cukup mahal. Ya, alatnya ini satu alat bisa mencapai 200 juta. Dan biaya yang dikeluarkan untuk pasien terapi dengan ESWT itu kurang lebih 200 sampai dengan 300 ribu per terapi. Tapi kalau US, SWD, MWD itu mungkin hanya 30 sampai 60 ribu
tapi untuk SBT sekali terapi 200.000. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan khusus kenapa tidak semua rumah sakit atau tidak semua klinik memiliki SBT. Apalagi rumah sakit negeri ya, dengan BPJS, SBT dimasukkan dalam BPJS ini, biaya operasionalnya sangat tinggi. Oke, berikutnya ada massage, ada metode Efflorage. Ya, besok sebelum Skilab saya akan menyampaikan video dan teman-teman harus mempelajari video tersebut sebelum bertemu dengan saya pada saat Skilab. Jadi kurang lebihnya itu adalah tindakan yang bisa diberikan pada kasus calcaneospor dan fasciitis plantaris. Baik, kita sudah selesai. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Galang bisa dipimpin untuk membaca doa setelah belajar. Baik teman-teman.